Cardiopulmonary bypass atau mesin pintas jantung paru adalah teknik medis yang menggunakan mesin pompa untuk mengambil alih fungsi jantung dan paru-paru sementara selama operasi jantung terbuka. Alat ini mengalirkan darah vena, mengoksigenasinya, dan mengembalikannya ke sistem arteri, serta memastikan sirkulasi darah dan oksigenasi jaringan tetap terjaga saat jantung dihentikan. Fungsi dan komponen utama. 1. Mengambil alih sirkulasi darah dan pertukaran oksigen tubuh secara sementara. 2. Lapang operasi yang tenang, memungkinkan ahli bedah beroperasi pada jantung yang diam dan bebas darah. 3. Terdiri dari kanula vena dan arteri, reservoir darah, oksigenator, pompa yang biasanya roller pump, dan penukar panas atau heat exchanger. 4. Mesin ini dioperasikan oleh seorang perfusionis selama prosedur operasi. Shift Malam Podcast. Halo, selamat malam netizen Indonesia. Perkenalkan, saya Anton dan ini adalah podcast pertama kita, podcast Shift Malam. Teman-teman pernah nggak membayangkan di mana dalam satu ruangan itu ada lampu yang menyorot ke dada seseorang, kemudian dokter mulai membedah dada orang tersebut, kemudian jantung mulai dihentikan. Bagi kebanyakan orang, jantung berhenti itu adalah akhir dari segalanya. Tapi di sini adalah awal dari keajaiban dimulai. Nah, selama jantung berhenti, dokter akan memperbaiki bagian-bagian yang rusak. Siapa sih yang bertanggung jawab agar darah tetap mengalir ke seluruh tubuh, ke otak, dan organ-organ lainnya? Di sini telah hadir bersama saya dua orang perawat perfusionis. Ya, halo, selamat malam. Hai, malam. Silakan perkenalkan diri dulu. Dimulai dari siapa nih? Biasanya ladies first. Oke, silakan. Hai netizen Indonesia, perkenalkan aku Novi Merida, biasanya dipanggil Novi. Saya salah seorang perfusionis dari salah satu institusi rumah sakit dari Kementerian Kesehatan di Jakarta. Oke, selamat malam netizen Indonesia. Perkenalkan, aku Zamzami, biasanya dipanggil Zami. Saya juga seorang perawat perfusionis di salah satu rumah sakit di Kementerian Kesehatan dan saya dibilang perfusionis yang baru lulus 2 bulan yang lalu. Oh, berarti Saya baru selesai pendidikan. lulus. Kalau Nurse Nopi lulus 2025. 2005 ya. Oh ya. Dulu saya inget banget ya. Dulu tuh Nurse Nopi itu pernah ada Zoom, kemudian Nurse Nopi itu ya ilmiah gitu ya. Lulus itu tuh Nurse Nopi itu terbaik ya. Terbaik ketiga dong. Terbaik ketiga. Ya, terbaik ketiga. Jadi pendidikan. mengadakan ini dan saya salah satu dari pesertanya. Kemudian Nurse Nopi memberikan pertanyaan tentang apa itu apa? Coba sebutkan tetralogi Opalov ya waktu itu ya. Dan Nurse Nopi menjelaskan dengan sangat rinci sehingga saya bisa menjawab. Ya, berarti Oh, itu dapat door prize ya? Dapat tempat makan deh kayaknya dia tempat makan. Senang banget ya kalau akhirnya bermanfaat ya, berkesan ya. Iya, karena penjelasannya sangat rinci sekali. Terima kasih Kak. Jadi sebenarnya apa itu sih perawat perfusionis itu? Oke. Oh iya. Iya. Boleh. Ganti. Jadi ini sebenarnya profesionis tuh udah lama ada baik di luar negeri, di Indonesia, cuma nggak semua orang tahu profesionis itu apa. Nah, jadi profesionis itu adalah seorang tenaga ahli yang telah menyelesaikan pendidikan atau pelatihan yang pendidikannya itu kurang lebih selama 1 tahun ya kalau di Indonesia. Nah, jadi profesionis itu bertanggung jawab selama jantung dihentikan, kan operasi jantung untuk mengkoreksi atau memperbaiki jantung yang ada kelainan. Nah, jadi jantungnya dibuat berhenti biar sarjennya mudah untuk mengerjakan operasi jantungnya. Kalau jantungnya berdenyut, dia akan sulit untuk melakukan operasinya. Jadi sirkulasi tubuh itu dipindahkan ke salah satu mesin. Nah, mesin itu sangat canggih. Mesinnya sangat canggih. Jadi di situ udah ada yang menggantikan fungsi paru, ada yang menggantikan fungsi jantung itu sendiri. Nah, jadi selama operasi jantung dihentikan, perfusionis lah yang bertanggung jawab untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan mengoksigenasinya. Oke. Itu
Itu sih secara tidak langsung sih perfusionis. Jadi seperti itu ya gambaran seorang perawat perfusionis itu. Kira-kira apa sih bedanya dengan itu ada perawat anestesi ya, kemudian ada perawat bedah, kemudian biasanya ada yang keliling ya, apa namanya, sirkuler ya. Iya, Sirkuler. betul. Berarti ini ada lagi satu lagi perawat perfusionis ya. Jadi gambarannya seperti itu. Terus apa sih yang membedakan antara tadi perawat bedah, anestesi, perfusionis itu sebenarnya apa yang membedakannya? Oke, Kak. Jadi sebenarnya ya perfusionis ini adalah satu bagian dari tim gitu ya. Jadi memang tidak ada tim yang bisa berdiri sendiri karena semua kita harus kolaborasi. Dan memang nggak semua operasi juga menggunakan perfusionis. Nah, seperti tadi udah dijelaskan oleh teman saya Zambi. Jadi ada namanya teknologi ekstrakorporeal. Ekstrakorporeal itu artinya di luar ya. Jadi kita memindahkan atau mengambil alih fungsi tubuh yang harusnya di dalam, kita pindahkan keluar. Nah gitu. Karena dipindahkan keluar tentu ada mesin yang menjalankannya dan harus ada orang yang menjalankannya, menjalankan mesin ini. Nah, kalau memang operasi tidak menggunakan mesin ini, perfusionis tidak ada di dalam tim itu. Nah, mungkin kan orang-orang taunya ya misalnya di sesar gitu, Ya, sesar ya sesar. kan berarti nggak perlu, atau misalnya operasi pada anak yang lain gitu. Nah, yang membedakan apa? Kenapa ada si perfusionis ini itu karena tadi kita akan menggantikan atau mengambil alih fungsi organ vital jantung dan paru gitu. Yang membedakannya adalah itu ketika perawat bedah itu adalah untuk membantu operator atau sarjan untuk mempersiapkan dan melengkapi instrumen dan lain-lainnya. Kemudian perawat anestesi adalah untuk memfasilitasi anestesi agar pasien bisa dalam keadaan tertidur. Nah, perfusionis ini adalah memegang peranan untuk menjalankan kerja si organ vital itu. Tuh. Saya ada sedikit gambaran berarti ini sekarang ya. Jadi selama operasi jantung ya, tadi istilahnya itu koreksi ya. Koreksi Iya. ya, jadi koreksi diperbaiki. Jadi jantung dan paru-paru berarti diberhentikan. Jantung paru-paru. Nah, jantung dihentikan sementara paru itu Iya. kan kerjanya itu kan akan mendapatkan flow, akan mendapatkan Oksigen. sirkulasi sehingga dia bisa bekerja kan gitu. Oh. Jadi sebenarnya kita tetap support nih Iya. si paru, tapi kerjanya itu yang kita ambil alih untuk sementara gitu. Oke, berarti selama memperbaiki atau mengkoreksi jantung itu jantung diberhentikan ya. Contohnya misalnya jantung bocor ya. Nah. Jantung bocor berarti dokter itu atau surgeon tadi ya akan memperbaiki yang rusak, kemudian Menambal lah kalau menambal. masalah. Sementara tugas jantung itu harus berdetak terus ya, gak boleh berhenti. Nah, dan memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Selama jantung dihentikan, digantikan oleh sebuah mesin yang di sana yang bertanggung jawab terhadap mesin tersebut itu adalah perawat perfusionis. Apa sih yang yang mendorong teman-teman ini untuk terjun ke dunia perfusionis itu? Ya, kira-kira apa? Mau jawab dulu? Oke, mungkin dari aku kali ya. Fun fact-nya ya Kak. Iya, fun Fact-nya nih. Sebenarnya aku jujur itu nggak tahu awalnya perfusionis itu apa. Tapi pernah lihat. Nah, lihatnya di mana? Di drama Korea. Oh, Tuh, jadi drama kalau misalnya teman-teman ya nonton drama Korea yang ada beda-beda jantungnya, Iya. itu ada seseorang di belakang sana yang punya mesin gede banget gitu ya di depannya. Terus sarjan itu suka konfirmasi tuh ke belakang, misalnya mau lakukan apa. Di situ kan waktu itu belum tahu, nggak ngerti ya ini ngomongin apa, tapi dia suka konfirmasi stabil gitu, biasanya stable dia bilang gitu-gitu. Ini siapa ya gitu, tapi nggak tahu. Nah, sampai suatu ketika ada telepon dari pimpinan, terus bilang, Novi kamu mau nggak kalau kita kirim pelatihan apa ya Bu gitu, pelatihan kardiologi yang nanti akan kita lanjutkan ke pelatihan perfusi kardiovaskuler gitu. Nah, aku tuh sebenarnya orang yang menganut kepercayaan ketika ada satu tawaran atau satu kesempatan, aku tuh menganut kepercayaan bahwa Tuhan dan semestanya berarti memilihkan aku gitu kan. Semestanya berarti
ini kan aku lah orangnya gitu. Nah kebetulan aku memang tipe orang yang suka loncat-loncat, artinya ya kayak suka explore banyak hal gitu. Jadi ketika ada yang baru ya why not gitu kan. Nah waktu itu langsung bilang aja, iya Bu saya bersedia. Tapi saya nggak tahu tuh profesionis apa. Iya Bu saya bersedia. Oke, oke Novi ya, makasih ya Novi, berarti bersedia ya gitu, dilanjutkanlah prosesnya. Nah setelah itu baru nyari tahu profesionis tuh apaan sih. Oh ternyata ini profesionis tuh banyak ya kalau kita cari literaturnya. Dan ternyata semenarik itu sih Kak. Nah kenapa akhirnya makin yakin bahwa ya nih dilanjutkan nih sekolahnya gitu. Karena ternyata ini benar-benar dunia baru gitu loh Kak. Mungkin kita di keperawatan tuh belajar tentang organ lah ya. Semua organ dari head to toe itu kita pelajarin. Tapi nggak pernah belajar sedetail ini gitu. Sampai spesifik gitu ya. spesifik itu dan sampai membayangkan kok bisa sih jantung dibuat keluar, kok bisa sirkulasi itu dialihkan keluar. Nah, karena keingin tahuan itu akhirnya oke nggak apa-apa kita lanjutin pelatihan sekolahnya gitu. Kalau Cemi gimana? Ya, awalnya sih udah nyaman di zona nyaman untuk suatu pekerjaan nah tiba-tiba ada penawaran di mana untuk menjadi seorang perfusionis. Awalnya saya juga nggak tahu sih perfusionis itu ngapain gitu kan. Dan awalnya dia mau dipindahin di kamar operasi katanya. Untuk tim bedah jantung, kebetulan di rumah sakit itu lagi mengembangkan untuk tim bedah jantung dan ada kesempatan untuk belajar dan saya akhirnya memutuskan ya udah saya akan keluar dari zona nyaman untuk belajar lagi untuk sebagai perfusionis. Kan sebelumnya ya Nurse Zami sama Nurse Novi itu di Poli ya. Benar. Iya, di Poli ya. Nurse Zami di nggak ada basic untuk perawat kamar operasi, nggak ada. Kita basicnya Poli anak ya. poli anak, Poli anak. Poli ibu. poli kebidanan. Nah, terus kan harus mengikuti pelatihan yang Lumayan. sangat berhubungan dengan nyawa ya, karena harus Bertanggung jawab terhadap detak jantung gitu kan. Suka dukanya apa ya selama mengikuti pelatihan yang tadi di awal disampaikan 1 tahun ya? Iya, Totalnya 16 bulan ya. 16 bulan ya? hampir 16 bulan. Lama banget ya. Jadi Suka dukanya kira-kira apa? 3 bulan itu kita harus tahu dulu kardiologi dasar, tentang anatomi fisiologi, tentang jantung, semuanya kita harus paham dulu, kemudian dilanjutkan lagi untuk pelatihan perfusionis. Nah, suka dukanya yang pertama ya pasti ini ilmu baru dan kita nggak ada basic sama sekali untuk belajar tentang kardiologi, apalagi tentang bedah jantung dan siap mental ya Bang. Siap mental ya. Siap mental yang pertama, siap mental untuk apalagi kan kalau udah pelatihan yang Itu ya. Intensif ya, Intensif. berhubungan dengan nyawa. Jadi, Kita harus siap mental. di bawah pressure yang luar biasa, belum lagi yang pressure dari sarjan, pressure dari dokter anestesi, yang semuanya harus kita monitor. Dan itu saya di pelatihan itu yang menjadi kesan sangat saya harus memonitor semuanya. Dengan ada layar monitor yang harus kita perhatikan dan kita harus menjaga semuanya tetap berjalan seperti yang pada dasarnya sih. Jadi memang harus siap mental dulu ya, Siap karena mental. kita diawasi atau gimana ya, kita harus bertanggung jawab ya terhadap dokter bedah, Dokter kemudian anestesi. terhadap pasien ya, keluarga pasien dan mentor kita. Kalau dari Nurse Novi, apa kira-kira suka dukanya? Kebetulan Nurse Novi ini pelatihannya tuh di 2 tempat yang berbeda ya. Betul. Iya, di 2 tempat yang berbeda, dua-duanya itu rujukan nasional ya yang ada di ibu kota ya, dua-duanya itu the best. Kira-kira suka dukanya apa ya? Ada nggak sih misalnya perbedaan antara apa namanya ya, kurikulum atau misalnya materi yang diajarkan, oh di sini mah gini kok, di sini mah gini gitu kan. Gimana? Iya, Tapi bener. Karena dua-duanya Kak memang ini ya, memang pusat pelayanan jantung terpadu di Indonesia gitu ya. Jadi memang dua-duanya tuh punya silabus yang memang kalau kita nggak serius ya kita selesai sih. Gitu loh Kak. Jadi kayak memang harus serius belajarnya dan memang dukanya dulu kali ya. dukanya dulu boleh. Jadi kita setnya baru happy-nya kali ya. Biar happy ending kan. Iya, gitu. Kayak drakor yang ditonton. Gitu ya. Jadi kalau Sakit-sakit dahulu lah ya. ada bersenang. Jadi kalau dukanya karena memang ketika dikirim pertama kali itu kita kenalan ya satu atau angkatan Iya. satu angkatan. Nah itu kebanyakan tuh memang dari intensive care unit. Sempat waktu itu mikir gue salah dikirim ya kayaknya ya. Kalau teman-teman yang tuh dari ICU, ada yang dari cath lab, ada dari mana-mana Dari gitu ya. OKA. Dari OKA, ya banyak juga dari OKA ya, atau memang ruang rawat yang memang kayak CPCU yang memang ruang rawat jantung gitu. Dukanya adalah
mereka udah lebih dulu di depan aja sih. Jadi kayak langkah mereka udah lebih dulu di depan, ya kita masih harus merangkak-rangkak sampai harus bisa dari jalan minus gitu. hingga lari. Iya, dan larinya harus cepat Iya, gitu lari kan. cepat, ya. Speednya Iya. cepat. Tinggalan. Ketinggalan. Awal-awal ya lumayan ngejar ya waktu ditanyain tentang obat-obat topangan. Ini bikin apa? Bikin apa gitu. Jadi memang pressure-nya itu loh Kak, pressure-nya memang tinggi sekali. Jadi adaptasi jadinya. Jadi karena ini tiba-tiba ya dari di ruangan mana terus dipilihkan ke ruangan kardiologi yang intensif, ya memang adaptasinya tuh luar biasa sih. Nah, itu di RSCM ya kardiologi dasar. Kemudian dikirim tuh ke harapan kita untuk pelatihan perfusi. Nah, awalnya mikir bahwa ini akan tinggal melanjutkan gitu. Ternyata sampai di harapan kita Beda. start juga dari awal gitu ya, karena memang bukan kurikulumnya, tapi ternyata perfusionis itu bukan cuma belajar tentang kamu jantung gitu, jantung dan paru, bukan ternyata cuma belajar fisiologisnya gitu, tapi lebih dari itu banyak sekali kan, makanya butuh waktu setahunan lebih gitu kan. Nah, balik lagi adaptasi lagi ke sana. Satu lagi sih Kak, butuh juga, meski tadi mungkin udah dijelasin ya apa aja yang dipelajarin ya tadi, mungkin kayak dari fisiologis jantung, fisiologis paru, anatomi, kemudian dipelajari tentang elektrofisiologi jantung, kemudian dipelajari juga tentang listrik ya, kelistrikan jantung, sampai kita akhirnya di tahap belajar tentang kelainan-kelainan yang ada, baik itu pada pediatrik maupun dewasa, lalu masuk ke operasi-operasi apa nih, misalnya kalau pasiennya dengan jantung bocor, nah apa yang dilakukan gitu, baru kita masuk ke mesin. Jadi mesin itu memang langkah akhir gitu, setelah kita udah tahu dulu, kuat dulu secara teori. Nah, jadi selain kita harus pintar di teorinya, kita juga harus mampu di motorik kasarnya dan motorik halusnya gitu kan, karena kita juga harus hafal step-step ketika sudah mulai masuk mesin nih gitu, sirkulasi gitu. Nah, salah satu kelemahan mungkin karena perempuan juga ya, salah satu kelemahanku adalah motorik kasar. Nah, jadi udah adaptasi dengan teorinya, adaptasi juga dengan motorik kasarnya. Karena ternyata kalau kita pernah lihat mesin jantung paru itu ya, CPB itu ya, itu kan ruwet banget ya Kak. Itu selangnya banyak banget, belum lagi itu dengan oksigenator, komponennya tuh banyak banget. Pokoknya kalau kita awal belajar itu sampai dibagi dua, mana tuh yang disposable bisa dibuang sekali pakai buang, mana yang alkes nggak sekali pakai buang, tuh sampai kayak gitu belajarnya gitu. Sampai belajar gimana kalau ini mesin rusak, gimana kalau mesin ini gagal gitu, sampai ke situnya. Dan itu kayaknya kalau yang cowok mungkin lebih mudah, kalau buat perempuan itu lebih sulit sih. Enggak juga sih. Ya Saya, megang mesin gitu ya, lebih. jadi saya juga sebagai cowok ya, jadi Gimana? 3 bulan pertama tuh untuk menghafal selang ini ke sini, selang ini ke sana, alirannya ke sini, aliran ke sana. Saya juga mikirnya 3 bulan awal tuh saya mencatat, membuat di kertas untuk menghafal ini bagian-bagian mana yang harus yang disambung kemana, ini kemana. Jadi butuh waktu 3 bulan kalau buat saya ya untuk menghafal. Nah, jadi selama pelatihan tuh kita nggak langsung dikasih mesin ya. Jadi kita 2 minggu pertama kita ngelihat dulu. 2 minggu ngelihat pertama, oke, udah bisa, baru kita disuruh untuk setting, untuk nyambung gitu. Belum lagi tuh range berat badan ya, ketika 0 sampai 10 kilo itu beda settingannya dengan 10 sampai 20 kilo, ketemu lagi 30 kilo beda lagi gitu. Jadi memang per berat badan, ya. Jadi itu harus ngafalin juga kan. Nah, itu ruwet sih memang. Itu dukanya ya. Nah, sukanya ya. Belum lagi karena kita sebagai training ya, trainee lah di sebelah. Jadi konsulen yang di sana tuh nganggapnya kita udah tahu di bawah. Nggak mau tahu, lu tahu atau enggak, lu harus tahu. Iya, benar-benar. Ya, kejadian apapun ya gua ngeliatnya ke lu. Lu yang pegang mesin. Lu yang di sana, lu player one-nya gitu. Kalau lu nggak tahu, cari orang yang lebih pintar ya gitu kan. Itu sih yang dukanya belum. Bukan dukanya ya. Berarti sekarang tinggal sukanya nih. Sukanya. Nanti kalau dukanya terus yang diceritakan, teman-teman pada takut. Perawat spesialis. Tapi percayalah, Iya. ketika ngelewatin duka itu, gue bisa Oh, iya, gitu. iya. Jadi akhirnya happy juga sih. Happy-nya gini loh Kak. Ini kayak baru pertama kali ketemu lahan belajar ya, sekolah yang kita itu gini loh, guru-gurunya itu mengayomi sekali ya, mengayomi
anak-anak siswanya lah gitu. Jadi kayak sedekat itu sampai kita saking mengayominya kita bisa dekat sama mereka. Kita bisa japri loh sampai hari ini pun kalau misalnya ada apa-apa kita tuh bisa japri. Coba kalau di kampus dulu kayaknya japri dosen tuh kayak nggak mungkin. Nggak berani. Nggak berani kan, kecuali cuma mau nanya jadwal, gue hari ini masuk. Nah tapi kalau dengan guru-guru di sini sampai hari ini pun kalau kita punya kesulitan, kita ataupun ada sesuatu hal baru yang kita temuin, kita mau share, itu mereka selalu open 24 jam gitu. Jadi waktunya memang selalu ada, dan kedekatan itu yang kayak kita nggak ketemu nih kayaknya di pelatihan-pelatihan lainnya gitu. Hebat banget loh. Ya beneran. Mungkin nanti bisa dibuktikan kalau teman-teman atau netizen itu ada yang ikut masuk ke pelatihan ini. Baru kali ini kayak ketemu pendidik-pendidik yang memang nggak cuma ngajarin tapi nuntut kamu maju juga gitu. Kamu harus bisa, kamu harus menulis, kamu harus berkarya, kamu harus ini. Tapi juga sedekat itu kita sama mereka. Sampai kayak kita nggak punya jarak yang terlalu bikin antara dosen dan mahasiswa itu jauh gitu. Dan ada wadahnya. Sebenarnya gini, perfusionis ini ketika dia diluluskan, diberikan sertifikasi dan diberikan wewenang, itu ada asosiasi yang mewadahi kita, namanya Indonesian Perfusionist Association gitu. Berdirinya udah lama, kepengurusannya ada, dan secara hukum ada legalnya gitu kan. Nah, jadi nggak berhenti sampai ketika lulus aja gitu. Jadi mereka akan follow up gitu loh, misalnya gimana bedah jantung di sana, berjalan lancar, punya kesulitan apa gitu. Terus kalau kita misalnya punya kendala apa, tinggal sharing aja, mereka akan bantu kasih solusi. Atau kalau mereka memang perlu datang, mereka hadir gitu loh Kak. Berarti bisa gitu. Misalnya kita ada kendala gitu ya, pas lagi operasi berjalan. Kemudian kita telepon gitu kan, video call. Itu sebelum lulus aja kita udah pesenin. Telepon, video call, bahkan bisa datang gitu ya. Luar biasa sekali. Gimana coba ada pendidikan sekolah yang gitu. Ada asosiasi yang begitu yang menaungi kita gitu. Jadi kita nggak akan ketika lulus ya udah kamu urus dirimu sendiri, urus ini institusimu sendiri, nggak begitu. Jadi mereka memang tetap hadir bersama kita, dan asosiasi tadi, organisasi ini sampai sekarang pun aktif. Jadi setiap tahun itu akan melakukan pertemuan ilmiah tahunan gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya pun teman-teman yang mungkin sudah diluluskan tapi bedah jantungnya belum berjalan, ada wadah juga untuk upgrade ilmu, untuk update lagi pelajaran-pelajarannya ketika sekolah dulu gitu. Jadi nggak lost gitu loh Kak. Jadi kayak seru banget ya. Dunia perfusi tuh nggak cuman mainin mesinnya, tapi orang-orang dan komunitasnya seru banget. Berarti itu di bawah naungan, tapi di bawah PPNI berarti ya? Atau jadinya berbeda. Karena kan perfusionis ada yang dokter, yang perawat, jadi nggak ada di bawah. kan kalau bisa Ikatan Perawat Dialisis Indonesia atau Ikatan Perawat Anak Indonesia, jadi berarti di bawah naungan PPNI kan itu kan ya? Iya. Kalau ini berdiri sendiri. Karena di dalamnya itu ada berbagai pendidikan gitu. Yang penting kamu udah perfusionis saja, kamu masuk ke berarti sini. paham. Berarti tidak hanya sebatas perawat saja ya. Kalau kan ada perawat perfusionis, berarti ada perfusionis yang di dalamnya terdiri dari berbagai profesi ya. Oke. Tapi menarik sekali saya melihat budaya belajar dari perfusionis itu ya, masih bisa diskusi ya di luar dari pelatihan tersebut ya. Saya berbagi pengalaman sedikit ya waktu di Singapura ya, flexing dikit ya. Jadi kalau budaya di sana tuh ya, kita itu mengadakan conference atau pertemuan ilmiah. Ketika makan siang atau coffee break, itu yang ngajar itu, pembicara itu ikut antri sama kita. Nah, pas ikut antri, kita tuh bisa berdiskusi. Saya kurang paham, atau misalnya di rumah sakit saya itu ada pasien seperti ini, bagaimana. Jadi berdiskusi, tidak ada jarak ya di antara kita gitu kan. Kalau mohon maaf ya, kalau kadang budaya itu pembicara tuh kadang di kita ya itu ada jalur VIP gitu. Jadi kalau udah bicara nggak ada lagi. Tapi kalau di sana itu ikut antri dan ikut diskusi ya, itu sekedar. Dan bahkan kalau di tempat saya pelatihan itu kita makan siang tuh bareng satu meja. Iya benar ya, berarti itu sama ya. Ini milik bersama, jadi nggak ada batasan untuk lu sebagai peserta. Iya. Dia sebagai panitia pembicara berarti sama ya. Berarti hampir sama lah ya. Waktu saya di luar negeri juga saya hampir kaget juga gitu. Bahkan sampai ngasih nomor juga, ini kalau ada apa-apa kasih ini gitu. Berarti hampir sama ya.
Oke, berarti sangat menarik sekali ya. Mudah-mudahan budaya belajar tersebut bisa diadaptasi ya di kita gitu. Oke, kemudian ada nggak sih momen-momen yang paling menantang selama menjadi perawat perkusionis ya? Menantang dan bikin stres gitu kan? Secara itu bertanggung jawab terhadap detak jantung gitu manusia gitu kan? Masa setiap hari stres gitu kan? Enggak ya? Pasti ada salah satu momen yang paling menantang. Kira-kira apa tuh? Ya, kalau saya sih waktu pelatihan ya karena udah kan ada semester awal sama semester akhir itu udah dianggap udah dilepas. Nah, jadi kita bertanggung jawab terhadap satu pasien yang dengan kasus yang kompleks. Kita harus memikirkan strategi apa yang harus dibuat. Terus kita melakukan setting priming, kemudian menjalankan mesin, dan itu dilepas selepas-lepasnya, dan kita harus memikirkan semuanya sendiri. Nah, kalau ada apa-apa pun kita yang tetap di ini. Jadi pembimbingnya di sana tuh cuma ya observer. Kalau memang ada kesulitan baru dibantu. Jadi benar-benar semuanya harus dimonitor dan harus ada strategi yang harus disiapkan apabila terjadi sesuatu di kegawat daruratan selama menjalankan mesin. Berarti itu di semester akhir ya, di akhir semester 2. Di semester 2, tapi sebelumnya dipantau dulu ya. Iya. Jadi enggak dilepas di awal tuh enggak dilepas. Jadi pas dianggap udah mampu nih baru dikasih. Jadi benar-benar menghadapi tekanan dari arah manapun, mulai dari sarjan, mulai dari anestesi, kemudian dari perkusi senior. Jadi semuanya kita harus memikirkan punya strategi apa yang harus disiapkan selama menjalankan mesin selama operasi. Oh iya. Berarti itu tuh tahapan, kalau yang saya tahu ya, saya izin dulu nih pada netizen ya. Itu tahapan dari yang saya tahu itu tahapan dari mentorship ya. Jadi tahapan dari mentorship itu ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah I do you watch. Jadi si mentor mengerjakan, si menti namanya itu melihat. Kemudian I do you have. Jadi saya mengerjakan, kamu membantu. Kemudian ada you do I have. Kamu mengerjakan, si mentor membantu. Kemudian you do I watch. Jadi kamu melakukan, saya hanya melihat gitu kan. Nah, itu tuh yang harus diterapkan di dunia keperawatan di Indonesia ya. Jangan misalnya kita dilepas gitu ya. Walaupun itu kita mohon maaf ya, kadang misalnya di kepoli karyawan ya, kita di mobil kepoli karyawan. Seenggaknya kita harus tahu dulu ya di mana letak-letak buku nyimpennya di mana ya, walaupun itu hanya kalau di polikaryawan mungkin 15 menit bisalah proses mentorship itu, berbeda dengan perkusionis yang harus 16 bulan gitu kan. Nah, itu harus pelatihan terpanjang gitu. Iya, Cara yang saya tahu. dan sekarang kita harus tetap belajar ya, tetap belajar karena ilmunya itu ya benar-benar sampai sekarang tetap belajar ya, pelatihan terpanjang. Yes. Ya, jadi itu sih pesan buat perawat ya, yang mau membimbing anak buahnya jangan langsung dilepas. Jadi ada tahap-tahapan mentorship itu. Ya, baik, kita kembali lagi. Pertanyaan yang sama nih buat Mas Novi. Kira-kira apa sih momen yang paling menegangkan dan bikin stres? Baik itu selama pelatihan atau selama menjadi perawat profesional. Sampai hari ini sih, sampai baru tadi ya. Silakan. Tadi masalahnya di mic. Iya, mungkin kurang dari lah suaranya. Oh iya. Sampai hari ini Kak, sampai baru tadi kan baru on bypass ya. Jadi momen yang buat aku secara pribadi adalah suatu momen yang kayak krusial dan akan selalu teringat adalah ketika sarjan udah bilang ready on bypass. Wah, itu tuh kayak definisi kesunyian yang dimaksud itu gitu loh, kayak oke,
aku siap gitu. Semua tim berarti siap. Ketika udah dibilang ready on bypass, berarti kita semua harus sudah siap dengan apapun yang akan terjadi di tengah hingga di akhir operasi nanti. Sampai hari ini pun itu masih kerasa tegangnya, deg-degannya itu pasti dengan banyaknya planning yang udah kita siapkan sebelumnya, tetap aja itu bisa buyar ketika ada trouble atau gangguan gitu. Jadi rasa itu sih Kak, rasa itu yang masih tetap jadi momentumnya tuh di sana sih perfusionis itu. Terus kalau kayak mau bagi pengalaman ya, satu pengalaman mungkin kenapa jadi on bypass itu bermakna sekali ya rasanya ya buat aku secara pribadi. Jadi dulu tuh pernah hands on di pasien yang bayi. Nah, masuk di pediatrik baru belajar, terus tiba-tiba dapat hands on di bayi gitu ya, yang bayi yang Beratnya berapa? beratnya itu 3 kilo. di bawah 10 kilo yang pasti. Bayangin jantungnya cuma segitu ya dengan blood volumenya segitu, terus tiba-tiba tuh kita main gitu, main lah hands on gitu ya, dan ternyata jantung bayi itu cepet banget kembung dan tidak seelastis itu untuk kembali kita kosongkan tuh nggak semudah itu dia untuk kempes Sensitif lagi, sekali sensitif ya. banget, dikembungin salah, dikempesin salah gitu, jadi kacau lah waktu itu. Nah itu pernah terjadi Kak, jadi ternyata wah aku nih yang bikin gitu pasiennya kembung, tapi syukur sih pasiennya selamat ya. Jadi setelah itu tuh kayak nggak bisa main-main, ketika memang sarjan udah bilang on bypass berarti siap gitu. Sebelum kamu siap mending kamu jangan maju deh gitu kira-kira ya. Boleh ceritakan sedikit gambaran apa itu ready on bypass itu bagaimana? Mungkin netizen di sini iya. apa sih On ready bypass. on bypass itu apa gitu? Yang tahu kalau bypass itu kan kayak jalan yang harus Jalan belok-belok pintas, ya. pintas gitu. Sementara kalau di operasi itu maksudnya apa gitu? Atau gambaran Iya, sedikit iya, gambaran iya, tentang iya. bypass itu apa? Jadi tentang bypass itu berarti kan membypass tuh memutus Memutus ya, ya, memutus memutus. jalan ya artinya. Berarti nggak ada Diambil aliran ke alih sana. lah, gitu. Intinya nggak ada aliran ke sana. Jadi ketika ready on bypass berarti kamu ready ambil alih. Nah, jadi dengan segala persiapan yang ada biasanya tuh sampai 2 jam ya persiapan kita. Pasien masuk, bius, kemudian pasang alat monitoring, terus pasang CVC, arterial, blood pressure, kemudian temperatur, pasang echo kalau memang ada echo gitu ya. Setelah pasang-pasang, kita setting-setting semua, sarjan udah mulai tuh insisi kan bagian atasnya dulu, segala macam tuh Insisi sampai- itu bedah ya, dibelah. digergaji apa dibor dulu ya, dibor gitu. Jadi nanti digergaji dadanya. Digergaji emang digergaji. Karena di sini ada tulang, Betul. Jadi emang namanya tulang sternum ya, Iya, tulang tapi sternum. steril Jadi- kok, gergajinya steril. Iya, steril. Ya, gitu. Jadi udah sampai situ tuh, oke, dibuka nih semuanya. Wah, ini Baru kelihatan jantung. sesuai ini sama prediksi, sesuai sama diagnostis gitu ya, kelihatan jelas gitu ya semuanya. Banyak video-videonya sih, netizen juga boleh tuh lihat-lihat videonya ya. Semua, oke, gimana? Siap ya gitu semuanya. Kamu kadang suka ditanya, are you happy? Kamu happy nggak di bawah gitu? Berarti kan udah siap gitu. Happy nggak anestesi? Happy nggak semuanya? Udah gitu ya udah baru kita, oke, berarti siap ya, siap tuh. Ready on bypass gitu. Itu instruksi dari sarjan kan, dari operator. Ya kita jawab kalau kita ready. Ya udah kita ready on bypass. On bypass itu berarti dibukalah jalur vena. Jadi mulai tuh aliran darah tuh masuk ke kita, semuanya vena-vena ya, mulai- mengalir ke kita. Nah, di situ ya udah perjuangan, bukan cuma perjuangan pasiennya, perjuangan sarjennya, perjuangan anestesinya, perjuangan perfusionisnya, perjuangan satu tim dan perjuangan rumah sakitnya dimulai. Ya seru ya kalau dibikin drama-drama gitu. Ya emang dramatisir sih ya. Iya, berarti momen paling menantang tuh Ya, itu setiap memang saat ya. momen di situnya. Bertanggung jawab. Ketika dimulai kata-kata itu tuh sampai sekarang sih kita masih ini ya. Dan baru beberapa jam yang lalu ya berarti. Iya. Tadi Baru selesai ternyata ya. Saya juga bisa membayangkan ya. Harusnya pulang jam 3:30 ya. Iya. Oh, Baru jadi ya karena habis tadi ada tindakan. Oke. Baik, terakhir nih. ada terakhir ya. Terakhir ya udah lama juga ya kasihkan ngobrol gitu. Ini sip Tadi malam katanya di kontrak 5 jam Kak. Enggak ya? Enggak ya. sampai subuh. Sampai subuh. Sama kayak ini dong.
operasi perawat. Kira-kira ada nggak tips dari Nurse Novi dan Nurse Zami buat nurse-tizen yang mau menjadi perawat perfusionis? Oke, tipsnya. Jadi kita perfusionis tuh kerjanya standarnya kita berdua, jadi nggak ada yang sendirian. Ya, cuma ada beberapa yang sendirian, cuma kita di Indonesia umumnya perfusionis itu 2 orang. Nah, jadi saran saya untuk menjadi perfusionis tuh ya harus siap mental, siap dengan semua segala kondisi yang akan terjadi di meja operasi. Itu yang penting, yang pertama. Yang kedua harus apa nih? Harus apa kira-kira nih? Harus bisa bekerja sama kali ya antara kedua orang tersebut ya. Kemudian dari Nurse Novi, gimana tipsnya nih? Tips ya, kayak saya sampaikan di awal ya Kak. Iya. Teman-teman perawat di Indonesia itu kayaknya kita harus mulai mengubah mindset gitu ya, kayak mengubah mindset untuk nggak cuman nunggu gitu, nggak cuman ya udah aku tahu ini limitku, nggak, perawat itu nggak punya limit harusnya. Jadi kalau memang kita mau jadi generasi yang dianggap bukan dianggap ya, tapi memang hebat ya, memang kita harus Upgrade, selalu belajar. apalagi dengan kemajuan teknologi. Iya benar. Dan satu lagi tuh kayak yang saya sampaikan ya, penganut kepercayaan yang ketika memang teman-teman pada akhirnya punya kesempatan, punya tawaran, jangan pernah bilang enggak deh. Why not? Walaupun kamu hari ini nggak suka, percaya aja dari situ nanti kamu akan dapetin hal-hal positif lainnya. Jadi kenapa semesta ini mengundang Anda untuk ke situ, untuk menerima tawaran itu? Pasti kan ada sesuatu potensi yang ada di kamu yang harus kamu explore gitu, yang harus kamu kembangkan. Jadi perawat itu jangan cuman datang, kerja, jamnya pulang, aku pulang. Oke, habis itu ngapain gitu. Habis waktunya sayang Kak, ya masih banyak hal-hal yang bisa dieksplor dari itu. Termasuk ini loh, kita bikin podcast nih kan. Enggak sih. Jam malam lagi. Jam malam lagi. Seru ya dan. Itu bukan cuma kerjanya megang spuit, obat, nulis gitu ya, nggak harus bosan. Kalau lama-lama bosan, botak juga kan kalau bosan. Jadi maju terus karena perawat itu sebenarnya bisa jadi apa aja, mulai dari rambut sampai kaki itu kita bisa jadikan sesuatu. Percaya aja sih kalau gitu. Bagus sekali ya ini ya tipsnya ya. Jadi mengutip, karena tadi di awal membahas drakor ya, jadi saya juga akan mengutip kata-kata dari drakor nih. Jadi saya pernah nonton itu Hospital Playlist ya. Ya pasti mungkin netizen banyak pasti yang udah nonton ya Hospital Playlist ya, ada Hospital Playlist 2 dan 1 dan 2 ya. Kemudian ada yang disampaikan oleh Lee Ik Jun ya. Di sana itu beliau bilang gini, sebagai tenaga kesehatan itu tidak boleh berhenti untuk belajar ya, karena dunia kesehatan itu semakin berkembang ya. Jadi jangan sampai membahayakan nyawa orang lain dengan kita malas belajar. Setuju. Jadi buat netizen semuanya, ingat dunia keperawatan itu luas ya. Seperti yang tadi yang disampaikan oleh Nurse Novi dan Nurse Zami, dari ujung rambut sampai ujung kuku atau yang sering kita istilahkan head to toe, itu adalah bagian dari ilmu kita. Maka tetap semangat untuk belajar, siapkan mental, dan apalagi nih di depan sana tuh banyak potensi, terbuka lebar. Jadi silakan ambil masing-masing bagiannya. Sekarang akses sudah terbuka. Iya ya, akses sudah terbuka ya, mentok-mentok bisa ya AI, AI gitu kan, mentok bisa AI dan segala macam. Shift Malam Podcast.